melaksanakan evakuasi penemuan mayat di GTAan masuk Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Langsung evakuasi menuju ke Puskesmas Puger. Diinfokan Sungai Badian sudah tambah besar airnya itu. Tim SAR gabungan masih mencari keberadaan jasad Wahid yang hanyut di Sungai Badean, Desa Pakis, Kecamatan Panti, Jember, Jawa Timur, Selasa 3 Februari 2026. Staf pelayanan umum pemerintah Kecamatan Panti ini terseret banjir akibat luapan Sungai Badean yang membawa lumpur dan material pohon pada Senin malam 2 Februari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan selain menyeret korban, bencana tersebut menghancurkan 4 dapur rumah di Dusun Pertelon Desa Pakis, bahkan 6 tempat tinggal warga juga terendam lumpur. Pemirsa, selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Madura, rekan Imam Nawawi. Silakan laporan Anda. Ya, Norma dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, tim SAR gabungan menyelusuri seluruh sungai Badian untuk mencari keberadaan Abdul Wahid, warga desa Pakis, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember yang hanyut di sungai Badian. Korban yang merupakan seorang staf pelayanan umum di kantor pemerintahan Kecamatan Panti ini terseret banjir bandang ketika mengamankan dokumen-dokumen penting yang ada di rumahnya. Kronologi kejadian tersebut awalnya terjadi hujan lebat di kawasan Jember hingga mengakibatkan debit air di Sungai Badian itu naik, bahkan membawa lumpur serta material seperti pohon dan juga batu. Saat itu korban sudah mengajak keluarganya untuk mengungsi. Nah, setelah di lokasi pengungsian, korban kembali lagi untuk mengamankan dokumen, dan ternyata ketika di rumahnya sudah terjadi longsor susulan hingga akhirnya korban terbawa arus banjir dan jatuh di Sungai Badean. Dan dari hasil bencana tersebut mengakibatkan 4 dapur milik warga dusun Pertelon Desa Pakis, Kecamatan Panti itu hancur, serta 6 rumah warga lainnya terendam lumpur. Dan BPBD juga bersama tim SAR gabungan akhirnya melakukan penelusuran di sepanjang Sungai Badian itu untuk mencari keberadaan jasad korban. Dan setelah dilakukan pencarian sekira pukul 14, tepatnya pada 3 Februari 2026, Satpol Airut Polres Jember berhasil menemukan jenazah korban yang saat itu tersangkut di sarang bambu, tepatnya di Sungai Bedadung yang merupakan sungai buangan alias sungai hilir dari Sungai Badean, tepatnya di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Adapun lokasi korban ditemukan dengan lokasi jatuhnya diperkirakan sejauh 44 km, dan korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia dan akhirnya dikembalikan ke rumah duka untuk dilakukan dikebumikan. Dan diperkirakan bencana yang berada di kawasan tersebut diperkirakan kemungkinan akan terjadi karena berdasarkan prediksi dari BMKG masih akan terjadi cuaca ekstrim selama 14 hari ke depan. Salah satunya itu terjadi di kawasan Kabupaten Jember. Demikian Nurma yang dapat kami laporkan. Saya Imam Nawawi dari Kabupaten Jember, kembali ke studio. Bagian belakang dapurnya habis karena bertepatan di bantaran sungai berdirinya. Terus ada kurang lebih 6 rumah yang terdampak lumpur, itu di Kecamatan Panti. Sedangkan di Rambi Puji untuk yang terdampak itu ada 2 rumah juga terdampak lumpur gitu.
Untuk penanganan saat ini kami bersama tim Basarnas, karena semalam itu ada korban jiwa, yaitu 1 orang hanyut ya, yang bernama Pak Wahid, usia 52 tahun. Beliau ini staf Pelum Kecamatan Panti ya, Kecamatan Panti. Beliau hilang waktu berusaha menyelamatkan dokumen-dokumen di rumah dia. Seperti itu kejadiannya. Jadi kami dengan tim Basarnas mulai tadi pagi melakukan proses pencarian orang hilang. Terus sekarang juga kami bersama teman-teman relawan BPBD juga dan 3 pilar melakukan proses pembersihan lumpur-lumpur, jalan-jalan dan rumah-rumah yang terdampak banjir semalam. Dibantu dengan PD terkait, yaitu seperti PU Bina Marga, PUPR ya sekarang, untuk memberikan bantuan yaitu alat berat. Mas, untuk material ini air sendiri itu yang ketika banjir itu apa saja, Mas? Untuk semalam itu yang dibawa itu batu-batuan dan pohon-pohon. Jadi banyak pohon-pohon besar yang tumbang, yang menutup jembatan, yang untuk evakuasi pembersihannya dibutuhkan alat berat. Terus untuk ke depan apa masih akan ada potensi untuk terjadi hal serupa ini, Mas? Sesuai dengan ramalan BMKG, jadi cuaca ekstrim ini kita sampai dengan 14 hari ke depan tetap waspada, siaga bencana. Jadi kami himbau kepada masyarakat, utamanya yang tinggal di bantaran sungai, di tepi sungai, seperti kejadian semalam ya, Pak Wahid ini sudah mengungsikan keluarganya, tapi beliau sendiri mau menyelamatkan dokumen-dokumen penting berharga sampai jatuh korban gitu. Jadi kami himbau kepada masyarakat untuk selalu sedia tas siaga. Tas siaga itu selalu kami sampaikan kepada keluarga untuk mempunyai tas siaga yang berisi perhiasan, alat-alat barang-barang berharga seperti dokumen, sertifikat, apapun itu. Jadi begitu ada bencana, mau banjir, mau itu gempa bumi, tinggal membawa tas itu aja, tas siaga aja. Ya, itu aja yang kami himbau. Itu Pak Wahid itu dokumen apa yang dokumen penting apa yang Saya nggak paham. Cuma beliaunya itu sudah mengungsikan keluarganya. Saksi mata ini Pak Kades, Pak Zaini waktu itu menyampaikan bahwa beliaunya mau kembali ke rumah lagi ke belakang, mau menyampaikan dokumen-dokumennya seperti itu katanya. Begitu menyampaikan dokumennya ternyata jatuh, sudah longsor susulan di belakang itu. Terus untuk korban sendiri ada berapa saat ini yang mengungsi? Untuk korban jiwa yang mengungsi kurang lebih 30 orang. 30 orang di Desa Pakis, kita usikan di Balai Desa Pakis itu. Rumah yang terendam totalnya berapa? Yang terdampak itu yang di di Kecamatan Panti itu ada 10. Yang Kecamatan Ramipuji ada 2. Itu kok sampai 30 itu gimana? Warga ketakutan atau bagaimana? Mengungsi juga 30 orang itu. Ya karena ketakutan karena satu rumahnya bertepat di bantaran sungai. Bantaran sungai. Dengan kondisi debit air semalam itu masih tinggi dan membawa material batu-batu dan pohon. Ditakutkan ada banjir susulan. Untuk saat ini kondisi debit air di Sungai Badean alhamdulillah sudah normal, sudah surut. Cuman kita tetap waspada mengingat curah hujan di atas masih cukup tinggi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.